Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Yulianto, STMKKK, selaku penguji pada rancangan aktualisasi pagi ini. Yang terhormat Ibu Dr. Andaria Arista, MPD, selaku mentor pada rancangan aktualisasi. Kemudian yang terakhir, yang terhormat Ibu RR Endang Widayati, STMT, selaku coach pada rancangan aktualisasi ini. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Pertama, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Web Prodi Penjas Universitas Bengkulu dalam menghadapi akreditasi internasional AQUIN. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Yang pertama, biodata diri saya. Nama saya Andes Permadi MPD. Tempat tanggal lahir saya di Rejang Lebong tanggal 18 Desember 1992. Kemudian unit kerja penempatan saya di Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Jasmani. Untuk latar belakang pendidikan saya, sarjana saya dari Universitas Bengkulu pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian pasca sarjana saya di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian saya memiliki pengalaman pekerjaan pertama sebagai guru honorer SMAN 4 Rejang Lebong dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Kemudian yang kedua, dosen luar biasa IAIN Curug dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian dosen luar biasa IAIN Bengkulu pada tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, sekian perkenalan diri saya. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama, visi misi Universitas Bengkulu. Visi misi Universitas Bengkulu dimulai dari visinya yaitu menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025. Kemudian untuk mencapai visi Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu ditopang oleh misi yang pertama mengembangkan pendidikan dan penelitian kelas dunia, yang kedua menghasilkan karya berstatus hak atas kekayaan intelektual, yang ketiga melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional, yang keempat mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih. Kemudian, Universitas Bengkulu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama tugas yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah dan meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian fungsinya, yang pertama melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi, melaksanakan penelitian guna mengembangkan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Yang ketiga melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Yang keempat melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan. Yang kelima, melaksanakan pelayanan administrasi. Kemudian, adapun tugas dan fungsi dosen sesuai peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009. Yang pertama, mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan, terutama dengan mengikutsertakan perkembangan teknologi masa kini. Selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Kemudian yang keenam, dosen juga wajib menjunjung tinggi perundang-undangan hukum serta kode etik dalam bekerja, nilai agama, serta etika. Selanjutnya, yaitu identifikasi isu. Selama 3 bulan, penulis berada di unit kerja. Penulis mendapatkan isu-isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan di Universitas Bengkulu. Isu-isu tersebut meliputi satu, kurangnya media pelatihan dan pengembangan diri mahasiswa prodi pendidikan jasmani Universitas Bengkulu, belum optimalnya pengelolaan web prodi Penjas Universitas Bengkulu dalam menghadapi akreditasi internasional AQUIN, belum taatnya sivitas akademika Universitas Bengkulu terhadap aturan pakaian kerja pegawai di lingkungan Universitas Bengkulu sesuai dengan surat edaran rektor nomor 5786/UN30/KP/2022. Kemudian yang terakhir, terjadinya kecemasan terhadap penggunaan fingerprint pada sistem absensi pegawai di Universitas Bengkulu sesuai dengan surat edaran rektor nomor 5540/UN30/HK/2022. Selanjutnya, analisis isu prioritas. Pada rancangan aktualisasi kali ini, penulis menggunakan
alat analisis USG untuk menemukan isu prioritas. Hasil analisis didapat bahwa isu belum optimalnya pengelolaan web Prodi Penjas Universitas Bengkulu dalam menghadapi akreditasi internasional Akuin menjadi isu prioritas yang sangat urgensi dan berdampak apabila tidak segera diselesaikan. Kemudian, gagasan pemecahan isu prioritas. Untuk memecahkan masalah pada isu prioritas, ada baiknya kita terlebih dahulu menguraikan akar-akar masalah yang terjadi pada isu prioritas tersebut. Berikut fishbone diagram untuk menguraikan akar-akar masalah yang ada pada isu prioritas yang didapat. Dalam fishbone diagram tersebut terdapat beberapa aspek, yaitu secara aspek material, mesin, environment, measurement, dan metode. Nah, berikut penjelasannya secara aspek serta akar-akar masalah yang didapat pada setiap aspek. Pada aspek yang pertama, adanya kurang SDM dalam pengelolaan web Prodi Penjas Universitas Bengkulu. Kemudian yang kedua, belum memahami kebutuhan web dalam menghadapi akreditasi internasional Akuin. Kemudian aspek yang terakhir, minimnya literasi digital pada Prodi Penjas. Nah, kemudian pada aspek material, yang pertama, jaringan Wi-Fi kurang stabil. Kemudian yang kedua, layanan hanya dari satu pintu. Yang ketiga, kurangnya rata-rata pendukung akreditasi internasional Akuin. Kemudian pada aspek yang ketiga, secara mesin, jaringan web sering error. Kemudian reliabilitas web sangat rendah. Kemudian yang keempat, secara metode, prosedur pengelolaan masih manual lebih mengutamakan mode praktis. Kemudian yang kelima, secara aspek measurement, tidak ada standarisasi. Nah, kemudian pada aspek environment, ada akar masalahnya pertama, dosen dan mahasiswa jarang mengakses web Prodi Penjas. Kemudian yang kedua, kurangnya koordinasi antar pengelola web dengan dosen lain. Kemudian yang ketiga, ruangan pengelola web masih bergabung dengan ruang pengelola jurnal. Nah, pada akar masalah tersebut, pada rancangan aktualisasi ini, penulis lebih mengutamakan atau lebih fokus kepada aspek dan material, yaitu para aspek tentang belum memahami kebutuhan web dalam menghadapi akreditasi internasional Akuin, serta kurangnya SDM dalam pengelolaan web Prodi Penjas. Kemudian secara aspek material, yaitu kurangnya rata-rata pendukung akreditasi internasional Akuin. Baiklah, untuk memecahkan masalah pada isu prioritas, penulis menawarkan gagasan kreatif, yaitu optimalisasi pengelolaan web Prodi Penjas Universitas Bengkulu dalam menghadapi akreditasi internasional Akuin. Berikut rencana kegiatan dan output kegiatan dari hasil gagasan kreatif yang ditawarkan oleh penulis. Yang pertama, rencana kegiatannya adalah perencanaan dan persiapan awal. Subkegiatannya adalah melakukan konsultasi pada mentor, berkonsultasi kepada pimpinan, berkonsultasi kepada pengelola web Prodi Penjas, memaparkan rencana kegiatan kepada koordinator Prodi, pengelola jurnal, serta pihak-pihak terkait. Kemudian yang terakhir, membentuk tim pengelolaan web. Nah, kemudian rencana kegiatan yang kedua, menghimpun informasi dan menganalisis kebutuhan web. Kemudian ada sub kegiatannya adalah melakukan konsultasi kepada mentor, melakukan observasi terhadap kebutuhan isi web terhadap akreditasi internasional Akuin, melakukan wawancara dengan tim Akuin FK Universitas Bengkulu, melakukan wawancara kepada koordinator Prodi Penjas, melakukan wawancara dengan pengelola jurnal Penjas, mengumpulkan data-data terkait cara pengoperasian aplikasi. Kemudian, tahap kegiatan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, sub kegiatannya adalah melaksanakan koordinasi dengan tim terhadap persiapan data, melakukan update informasi dan data pada web Prodi Penjas Unip. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan koordinator Prodi dan pengelola web terhadap data yang sudah diupdate. Keempat, melakukan sosialisasi kepada dosen-dosen Prodi dan mahasiswa-mahasiswa Prodi Penjas. Nah, kemudian yang terakhir tahapannya adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi sub kegiatannya adalah melakukan koordinasi dan evaluasi dengan pengelola web Prodi Penjas, melakukan evaluasi koordinasi bersama mentor dan ketua Prodi terhadap informasi dan data-data yang sudah dimasukkan. Yang terakhir adalah menulis laporan pengelolaan web Prodi Penjas Universitas. Selanjutnya, dampak pemecahan isu. Dampak pemecahan isu ini didapat pada beberapa aspek. Yang pertama, aspek penilaian akreditasi, yaitu membuat proses penilaian akreditasi Akuin pada Prodi Penjas menjadi lebih maksimal. Kedua, proses penilaian akan menjadi lebih mudah, efektif, serta efisien. Ketiga, meningkatkan kualitas dan akreditasi dari Prodi Penjas Universitas Bengkulu. Yang keempat, membantu fakultas dan universitas meningkatkan kualitas dan akreditasinya. Kemudian aspek yang kedua, yaitu aspek individu, mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa.
Kemudian aspek yang ketiga, aspek masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan terhadap prodi pendidikan Islamani Universitas Bengkulu. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek interaksi atau unit kerja dapat menghasilkan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien sehingga unit kerja mampu meminimalisir risiko dan dari kesalahan informasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan pada rancangan aktualisasi kali ini dimulai pada tahap perencanaan dan persiapan awal, itu dimulai pada tanggal 22 Juli 2022 sampai 28 Juli tahun 2022. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap menghimpun informasi dan menganalisis kebutuhan web, dimulai pada tanggal 29 Juli 2022 sampai 8 Agustus 2022. Kemudian tahap yang ketiga, tahap pelaksanaan, dimulai pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai 20 Agustus tahun 2022. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap evaluasi dimulai pada tanggal 21 Agustus sampai tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya, identifikasi kendala dan rencana antisipasinya. Adapun dalam melaksanakan aktualisasi kali ini tentunya akan menemui beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang sudah diantisipasi, yang pertama, kesibukan tinggi dari narasumber. Rencana antisipasinya adalah berkoordinasi di sela-sela kesibukan dan pemberian ruang waktu cukup lama untuk narasumber melakukan kegiatannya. Kemudian yang kedua, minimnya literatur. Rencana antisipasinya berkoordinasi dengan teman sejawat dan intens berkoordinasi dengan pengelola web. Kemudian, kendala yang ketiga, yang terakhir, kesulitan mengadakan sosialisasi karena mobilitas yang tinggi dari stakeholder terkait. Rencana antisipasinya melakukan sosialisasi menggunakan media sosial WhatsApp dengan video call atau menggunakan Zoom Meeting. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.